Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di mata kuliah Sistem Informasi bersama Ibu Novita Ranti Muntiari. Di sini kita akan membahas mengenai manfaat dan hambatan sistem informasi dalam kebidanan. Materi yang kita bahas hari ini yaitu manfaat dan hambatan sistem informasi dalam kebidanan ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu sistem informasi dalam kebidanan itu apa sih? Jadi sistem informasi dalam kebidanan itu adalah sistem pengolahan data dan informasi kesalahan untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Jadi dia adalah sistem yang membantu bidan dalam memberikan informasi atau melayani masyarakat ya. Dan apa tujuan pengembangan sistem informasi dalam kebidanan di Indonesia? Jadi ada salah satunya 4 ya, yaitu cepat dalam pengambilan keputusan atau tindakan karena semuanya serba sistematis dan mengatasi masalah kesehatan dan upaya penanggulangannya. Jadi di dalam sistem itu sudah ada penanggungannya. Jadi tinggal pasien atau masyarakat ada masalah apa gitu, dan meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penggunaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kebidanan. Di sini ada manfaat sistem informasi dalam kebidanan. Yang pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan penanganan di rumah sakit atau bidan. Yang kedua, memudahkan pasien untuk mendaftar kontrol atau cek kesehatan. Jadi dia bisa mendaftar via online sebelum dia kontrol atau cek kesehatan. Jadi lebih mudah, tidak harus datang ke rumah sakit dulu baru ke bidan untuk mendaftar. Dan semua kegiatan di rumah sakit atau bidan terkontrol secara terstruktur. Jadi dia lebih terkomputerisasi ya, dan tidak manual, dan dia ada proses tahapannya. Selanjutnya, penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Jadi tidak ada sistem kertas lagi, jadi semua sistemnya komputerisasi. Dan penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip. Jadi karena tidak ada sistem kertas tadi, maka tidak butuh suatu ruangan untuk menyimpan arsip-arsip pencatatan atau berupa kertas fisik tadi, karena cukup menyimpan di database sistem tersebut. Dan membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Jadi kita hanya memasukkan problem kita atau kita hanya memberitahu apa yang kita keluhkan, maka kita dapat suatu keputusan itu secara cepat. Dan mendokumentasi kebidanan berbasis komputer yang dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sistem ini merekam dokumentasi apa saja sih antara masyarakat atau pasien ke bidannya atau ke sistemnya gitu kan. Terus mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Jadi di sini jarang sekali ada kesalahan, dan meningkatkan produktivitas kerja karena tadinya manual, kerjanya sekarang secara sistematis. Dari manfaat juga ada hambatan dari sistem informasi dalam kebidanan. Yang pertama yaitu sistem informasi kebidanan belum terintegrasi. Jadi masih banyaknya juga pencatatan secara manual dan belum semaksimal itu untuk diproses melalui sistem informasi tersebut, dan sebagian besar daerah belum memiliki kemampuan yang memadai. Jadi mungkin tidak semua daerah bisa memakai sistem informasi, dan alatnya seperti komputer, printer itu juga masih
belum semuanya ada, dan pemanfaatan data dan informasi oleh manajemen belum optimal. Jadi sudah ada sistem nih, sudah ada komputer, tapi dari pihak rumah sakit atau kebidanan itu tidak menggunakan karena mungkin dari mereka juga belum paham gimana cara menggunakannya karena belum ada sosialisasi mungkin gitu. Jadi harus ada sosialisasi agar sistem itu lebih bermanfaat, dan pemanfaatan data dan informasi kebidanan oleh masyarakat kurang dikembangkan. Jadi sudah adanya sistem tapi masyarakat belum optimal nih menggunakan sistem. Jadi masih datang ke bidan atau ke rumah sakit. Selanjutnya di sini pemanfaatan teknologi telematika belum optimal. Jadi sebenarnya sudah ada sistem, sudah ada teknologi, tapi belum dilakukan pemanfaatnya secara optimal, dan dana untuk pengembangan sistem informasi kebidanan terbatas. Jadi dana yang dipakai untuk pemanfaatan teknologi ini juga gak banyak sebenarnya. Jadi mungkin masih banyak yang belum dapat teknologi untuk memanfaatkan sistem yang sudah dibangun, dan kurangnya tenaga purna waktu untuk sistem informasi kebidanan. Jadi masih kurangnya ya tenaga yang bisa digunakan untuk mengembangkan atau membangun sistem informasi kebidanan. Selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan sistem informasi di bidang kebidanan. Yang pertama ada SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Yang selanjutnya BPJS Kesehatan, aplikasi kehamilan, kalender puasa subur, konsultasi online, dan terakhir yaitu pendaftaran kontrol online. Yang pertama kita akan membahas SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, di mana yaitu peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas mencapai sasaran kegiatan. Jadi ini adalah sebuah sistem di mana sistem ini digunakan di puskesmas, dan ini juga membantu puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sebuah sistem, dan sistem ini dapat digunakan masyarakat dan diakses langsung secara online. Ini adalah tampilan sebuah sistemnya di sini ya. Oke, dan SIMPUS juga memiliki keuntungan dan hambatan. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungannya pertama yaitu mudah mencari data yang berkaitan dengan pasien, laporan bulanan, dan data obat. Dan selanjutnya adalah tingkat akurasi atau validasi data yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan lebih mudah dan cepat. Dari keuntungan tersebut, dia juga mempunyai hambatan. Hambatannya yaitu masih banyak yang bersifat single user atau belum terhubung dari komputer satu ke komputer yang lain, dan rawan terhadap gangguan software atau virus. Dan yang terakhir yaitu PC atau komputer diminimalkan penggunaannya untuk aplikasi dan program lain. Dari SIMPUS kita ke BPJS Kesehatan, yang dimana BPJS Kesehatan yaitu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil atau PNS, penerima dana pensiun PNS, dan TNI atau Polri Veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Dan di sini juga ada keuntungan BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu terintegrasi dalam 24 jam BPJS Kesehatan. Dan di sini kalau misalnya dari HP itu ada namanya JKN. Jadi jika kita membuka JKN di situ juga kita dapat melihat dari kita masuk di Paskes mana, terus berapa iuran kita per bulan, dan detail dari BPJS Kesehatan kita.
Dan di sini juga dapat memantau kebutuhan tempat tidur ya, alat kesehatan dan tenaga dokter di seluruh daerah. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi kehamilan, di mana aplikasi yang membantu calon ibu dalam proses kehamilan. Jadi aplikasi ini nanti bisa digunakan untuk calon ibu dari umur 0 bulan sampai proses 9 bulan, di mana di sini ada perkembangan dari janin. Ibu bisa memantau langsung perkembangan janinnya, atau detak jantung bayi juga mungkin bisa kelihatan di sini ya. Oke, selanjutnya yaitu keuntungan aplikasi kehamilan, yaitu mempermudah calon ibu mengetahui perkembangan kehamilan. Karena dia tahu proses dari awal sampai dengan mau melahirkan. Jadi cukup dengan menggunakan aplikasi kehamilan, kita dapat mempermudah calon ibu mengetahui perkembangan kehamilan dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke kalender masa subur. Di sini adalah aplikasi yang membantu calon ibu dalam mengetahui tanggal subur dan haid. Kita lihat di sini ya. Di sini ada aplikasinya, di mana nanti ada tanggal-tanggalnya yang dimana biasanya tanggal ini udah diprediksi kapan kita haid, kapan kita subur, dan kapan juga suburnya rendah maupun tinggi. Oke, selanjutnya dari kalender masa subur itu keuntungannya sendiri yaitu mengetahui tanggal subur tinggi dan rendah dan mengetahui prediksi tanggal haid. Selanjutnya yaitu konsultasi online, yaitu aplikasi yang membantu calon ibu dalam berkomunikasi dengan bidan tanpa harus bertatap muka langsung. Jadi cukup menggunakan media sosial seperti Zoom, Google Meet, ataupun fasilitas yang memang menangani konsultasi online. Jadi kita berinteraksi dengan bidan langsung tanpa harus bertatap muka ataupun ke rumah sakit ataupun ke puskesmas gitu. Dan memiliki keuntungan juga konsultasi online, yaitu berkomunikasi secara cepat dan dapat langsung berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Selanjutnya yaitu pendaftaran kontrol online. Di mana sistem online untuk mendaftarkan diri untuk antri di rumah sakit atau bidan. Jadi kita tidak harus datang ke rumah sakit untuk mendaftar antrian jika ingin cek ke rumah sakit ataupun bidan. Kita cukup via online saja gitu. Mungkin perkuliahan ini Ibu cukupkan. Nanti bisa mengakses website Skalsa ya untuk melakukan absensi, dan mungkin nanti bisa mengerjakan tugasnya juga. Ibu harapkan semuanya dapat mengerjakan tugasnya. Jika ada yang didiskusikan, Ibu harap bisa langsung komunikasi dengan Ibu agar kita atau mendiskusikan jika bingung, masih ada yang bingung ya. Oke, mungkin Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.